Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil 2, Angkatan 19, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Kami beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari Tika Kartika SPDI, Tia Widiati SPD, dan Alisa Winda Andriani SPD-SD. Di sini kami akan memaparkan infografis tentang perjalanan dinas PNS pada era new normal. Pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi perjalanan dinas. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012, perjalanan dinas dalam negeri atau perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Namun, larangan dinas luar kota sempat dilakukan karena adanya pandemi COVID-19. Sehubungan dengan perlunya dilakukan penyesuaian kegiatan dinas bagi pegawai ASN yang beradaptasi di era tatanan normal baru, maka disusunlah kebijakan yang mengatur kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64 Tahun 2020 tentang kegiatan perjalanan dinas bagi pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru, di mana pada saat era new normal ini perjalanan dinas sudah diperbolehkan, tetapi harus memenuhi persyaratan. Tentu saja perjalanan dinas di masa new normal ini dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat prioritas dan urgensinya, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Apa saja persyaratan perjalanan dinas ASN pada era new normal ini? Berikut pemaparannya. Berikut beberapa persyaratan yang harus ditempuh seorang PNS saat melakukan perjalanan dinas pada era new normal. Yang pertama yaitu memperhatikan status daerah. Yang kedua, memiliki surat tugas. Yang ketiga, tingkat kepentingan dinas. Yang keempat, memperhatikan kebijakan Pemda. Dan yang kelima, mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu memperhatikan status daerah. Seorang ASN harus memperhatikan status daerah tujuan berdasarkan peta zonasi resiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Daerah tujuan dibagi menjadi 4 kriteria wilayah, yaitu zona hijau atau zona yang tidak terdampak, zona kuning dengan resiko yang rendah, zona orange yang dengan resiko sedang, zona merah dengan resiko tinggi. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seorang ASN yang melakukan perjalanan dinas harus menimbang kriteria yang ada untuk memilih wilayah perjalanan dinasnya. Yang kedua yaitu harus memiliki surat tugas. ASN harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon 2 atau kepala kantor. Hal ini bertujuan untuk menghindari resiko penyalahgunaan atas surat tugas tersebut dan untuk mengantisipasi atas adanya infeksi virus COVID-19. Yang ketiga yaitu memperhatikan tingkat kepentingan dinas. Seorang ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas harus memperhatikan tingkat kepentingan dinas atas perjalanan dinasnya tersebut. Pejabat pembina kepegawaian akan diminta memastikan penugasan serta penerbitan surat tugas perjalanan dinas secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya. Apabila dirasa kurang urgen atau tidak terlalu mendesak, maka perjalanan dinas sebaiknya tidak dilaksanakan demi menjaga kesehatan dan kemaslahatan seluruh pegawai di kantor terkait. Apabila tugas perjalanan dinas tersebut memiliki urgensi yang tinggi, maka perjalanan dinas tetap boleh dilaksanakan. Pada perjalanan dinas PNS di era new normal ini, tentunya ASN harus memperhatikan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah di daerah tujuan perjalanan dinas terkait pembatasan keluar atau masuknya orang ke daerah tersebut. Contohnya ketika ASN dari luar Garut melakukan perjalanan dinas ke kota Garut,
harus mematuhi kebijakan Pemda Garut yang sekarang sedang melaksanakan pemberlakuan plat nomor ganjil genap terhadap kendaraan yang masuk ke kota Garut, serta kriteria dan persyaratan perjalanan lainnya tentunya harus diperhatikan oleh ASN dari luar kota tersebut. Kriteria dan persyaratan perjalanan tersebut mengacu pada SE Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 nomor 9/2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari Menteri Kesehatan. Tentunya ASN yang akan melakukan perjalanan dinas harus selalu melakukan protokol kesehatan dengan menjaga 5M. 1. Memakai masker ganda atau N95. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 4. Menjauhi kerumunan untuk minimalisir kemungkinan terinfeksi COVID-19 dari orang lain. 5. Mengurangi mobilitas dengan tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Kalaupun kita akan melaksanakan perjalanan dinas dan mengharuskan kita keluar dari rumah, maka kita harus selalu membawa dan memperhatikan perlengkapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan membawa masker cadangan, membawa dan memakai hand sanitizer, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, menyemprotkan disinfektan pada barang yang sudah dipakai secara berkala, dan membawa peralatan ibadah pribadi. Sebagai ASN, tentunya kita harus memastikan untuk mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam surat edaran tadi. Sehingga apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai infografis perjalanan dinas PNS pada era new normal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.